Gen Sagopi Rarasati Rabi seri 415 Saat yang Bahagia. Ki Lurah Petruk Katrong Bolong segera mencari Ki Lurah Semar Bodronoyo. Yang dicari sedang liar-liar ngantuk teklak-tekluk duduk didingklik di bawah pohon waru. "Mau bangun, ditimbali Bendoro," berkata Petruk. Tidak, aku tidak mau ikut ke Bali. Sudah tua kok diajak ke Bali," jawab Ki Lurah Semar. "Welah, malah ngelindur," berkata Petruk. Iya, kalau diajak kondur aku mau. Di sini hawanya ngantuk terus," saut Ki Lurah Semar yang tidak nyambung. Ki Lurah Petruk Kantong Bolong pun kemudian duduk di samping Ki Lurah Semar Bodronoyo dan berbicara dengan sareh. "Mo, para punokawan dipanggil Gusti Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna untuk naik ke atas panggung." Ayo tole, kenapa tidak bilang sejak tadi?" bertanya Ki Lurah Semar Bodronoyo. Ki Lurah Petruk Kantong Bolong tidak menyaut karena tahu bapaknya masih mengantuk. Para penonton banyak yang heran melihat penampilan para punokawan yang lucu-lucu, terutama mereka yang belum pernah melihat para punokawan itu. Mereka pun heran mengapa mereka mendapat kehormatan untuk naik ke atas panggung. Ki Lurah Garing yang berperawakan kecil, tangannya cacat, matanya juling, jalannya terpincang-pincang. Ki Lurah Petruk Kantong Bolong berperawakan tinggi semampai, tangan panjang, kaki panjang, hidung bukan lagi mancung, namun juga panjang. Jalannya luwes menarik untuk dilihat, seperti orang menari saja. Ki Lurah Bagong perawakannya serba bulat, tubuh bulat, mata lebar dan bulat. Mulut ndobleh berjalan egal-egol dengan sengaja menghibur para penonton. Para penonton pun tertawa cekikian melihat tingkah Bagong yang lucu. Ki Lurah Semar Bodronoyo melangkah dengan alon, pelan-pelan sambil rengeng-rengeng bersenanjung kecil. "Ndara kula, ndara kula, ndara kula, kula sowan." Semua mata tertuju kepada para punokawan yang sedang menuju ke atas panggung. Tepuk tangan pun mengiringi para punokawan itu ketika sudah melangkah memasuki panggung. Para punokawan kemudian memberikan sembah bakti kepada para bendoro. Ketika Prabu Sri Bathara Kresna akan memulai pembicaraan, terdengar riuhnya orang-orang di tepi alun-alun. "Ada apa, Petruk?" bertanya Prabu Sri Bathara Kresna. "Lah, itu Dorosena datang menyusul adikmu Permadi," jawab Petruk yang sudah melihat dengan jelas kehadiran Raden Bimasena. "Ya sudah, kita tunggu sekalian," berkata Prabu Sri Bathara Kresna. Perawakan Raden Bimasena yang gagah tinggi besar menjadi perhatian seluruh yang hadir di alun-alun itu. Ia kemudian menuju ke panggung dengan diantar oleh Sancaka. Semua yang menyaksikan mengagumi Raden Bimasena yang gagah, jenggureng nanging ora medeni, walau terlihat serem tetapi tidak menakutkan. Langkahnya seakan menggetarkan tanah yang ia injak. Kini panggung yang semula untuk sayembara tanding telah dipenuhi oleh para priyayi agung, keluarga Widra Kandang dan para punokawan. Para penonton merasa bersyukur dapat menyaksikan peristiwa yang langka ini. Hari telah menjelang petang. Prabu Sri Bathara Kresna tidak ingin berpanjang lebar.
Ia kemudian menggandeng Raden Harjuno dan Rarasati dan disaksikan oleh Dewi Worosumbodro maju beberapa langkah. Dengan suara melengking tinggi yang dilambari ilmunya, ia bersabda, "Pada sore yang berbahagia ini, dengan disaksikan oleh Anda sekalian yang hadir di alun-alun ini, aku nyatakan Raden Harjuno telah sah daup dengan Nini Ken Rarasati." Tepuk tangan yang meriah segera menyambut pernikahan yang sangat sederhana namun sangat bermakna tersebut. Bahkan sebuah pernikahan yang langka. Tepuk tangan masih berlangsung panjang ketika Rarasati justru menubruk Dewi Worosumbodro dengan tangis yang tak tertahankan. Namun semua yang menyaksikan malah tersenyum karena mereka tahu tangis itu tangis haru kebahagiaan. Raden Harjuno pun hanya bisa tersenyum haru melihat kedua istrinya saling berpelukan. Nyi Ken Sagopi pun tak kuasa menahan tangis. Ia menutup mukanya dengan selendang. Ia tidak mengira akhirnya bermenantukan seorang kesatria utama Pandawa, Raden Harjuno. Para penonton masih bertepuk tangan riuh dan bergeremang dengan berbagai tanggapan. Sungguh suatu peristiwa yang tak mungkin akan mereka saksikan lagi. Beberapa saat kemudian Prabu Sri Bathara Kresna maju lagi. Dan para hadirin semuanya diam cep kelakep, tidak ada yang bersuara. Menunggu apa yang akan dikatakan oleh Prabu Sri Bathara Kresna. Untuk kawula Widara Kandhang, atas kerelaan Dewi Worosumbodro dan Raden Harjuno, kademangan Widara Kandhang tetap menjadi milik Kakang Udawa. Tepuk tangan meriah pun kembali menggema di alun-alun itu. Bahkan kini tak putus-putusnya. Dan banyak pula orang Widara Kandhang yang kemudian menari-nari kegirangan. Terutama mereka yang ada di tepian alun-alun. Hari telah mulai gelap. Para Kyai Agung telah turun dari panggung. Namun para penonton terutama kawula Widara Kandhang masih meluapkan kegembiraan di alun-alun itu. Tancep kayon tamat.